Indonesia, nyari kerja itu bukan cuma soal usaha, tapi soal nasib, relasi, dan kadang keberuntungan. Banyak dari kita yang udah nyoba semua cara. Kirim lamaran ke ratusan tempat, ikut job fair, pelatihan, sampai ngikutin saran-saran dari internet. Tapi hasilnya tetap sama, sepi. Banyak yang bilang, semangat ya, pasti ada jalan. Tapi mereka nggak tahu rasanya. Nggak tahu rasanya buka email setiap pagi dengan harapan ada panggilan interview, tapi yang muncul cuman promosi diskon atau notifikasi langganan. Rasanya hampa. Lama-lama bukan cuma nyari kerja yang bikin capek, tapi harapan itu sendiri. Nyari kerja di Indonesia tuh kayak main undian. Kita nggak tahu bakal dipanggil atau enggak. Kita nggak tahu lamaran kita dibaca atau langsung masuk tong sampah digital. Setiap hari bangun pagi, buka HP, ngecek email, padahal kita udah hafal jawabannya. Nggak ada kabar, CV udah dirombak berkali-kali, template lamaran udah diganti-ganti, tapi hasilnya tetap nihil. Ada yang bilang, usaha terus, nanti juga dapet. Tapi mereka nggak ngerti, capeknya kayak gimana. Capek mental, capek fisik, dan yang paling berat, capek ditanya orang rumah. Kapan kerja? Kok temen kamu udah kerja, kamu belum? Udah ngelamar kemana aja? Kadang kita cuma bisa senyum, nahan perasaan biar nggak meledak, karena kita tahu mereka nanya bukan buat nyakitin, tapi karena mereka juga khawatir. Tapi tetap aja, hati ini nggak kuat-kuat amat. Lulusan sarjana banyak, tapi lowongan kerja yang sesuai sedikit. Dan yang ada minta pengalaman 2-3 tahun, umur maksimal 25. Lah kita baru lulus umur 23, mana sempat punya pengalaman segitu banyak. Belum lagi kalau disuruh kerja lembur, gaji UMR, tapi disuruh loyal dan fleksibel 24 jam. Kadang ngerasa jadi robot, bukan manusia. Ada yang lulusan sarjana 1, bahkan sarjana 2. Nilainya bagus, tapi tetap aja nganggur. Karena di luar sana, lowongan kerja itu gak cuma nyari orang pinter, tapi nyari yang punya pengalaman, nyari yang udah pernah kerja, atau yang ada kenalan. Lah, kita yang baru mulai dari mana bisa punya pengalaman? Kadang orang rumah mulai nanya, kapan kerja? Saudara-saudara mulai bandingin, tuh si A udah kerja di sini, si B udah nikah, kamu kapan? Padahal kita juga pengen, kita juga berusaha, tapi usaha kita nggak kelihatan karena yang dinilai cuma hasilnya. Ada yang akhirnya kerja seadanya, jadi kuli bangunan walau lulusan teknik, jadi penjaga toko walau dulunya belajar akuntansi, jadi kurir, jadi ojol, jualan online, bukan karena malu, tapi karena hidup harus jalan. Karena kita nggak bisa terus nunggu panggilan kerja dari perusahaan yang bahkan nggak balas email. Dan sedihnya banyak perusahaan yang kasih syarat nggak masuk akal, umur maksimal 25 tahun, tapi harus punya pengalaman 3 tahun. Gaji kecil, tapi tanggung jawab segunung. Bahkan ada yang nggak dibayar sama sekali, cuma bilang magang untuk pengalaman. Padahal kita butuh makan, bukan cuma pengalaman. Ini bukan cerita 1-2 orang, ini cerita ribuan, bahkan jutaan anak muda di Indonesia. Kami bukan pemalas, kami bukan generasi yang manja. Kami cuma generasi yang tumbuh di sistem yang enggak adil, di mana kerja keras kadang kalah sama koneksi. Di mana ijazah tinggi belum tentu bisa jamin masa depan. Ada juga yang udah sampai tahap wawancara, disuruh bolak-balik tes, disuruh nunggu kabar minggu depan, tapi nggak ada kejelasan. Nanya HRD, nggak dibalas. Dan akhirnya, ya hilang gitu aja, tanpa penjelasan. Padahal kita udah berharap banget, udah mulai ngebayangin kerja di sana, ngebayangin bisa bantu orang tua, tapi ternyata cuma dikasih harapan palsu. Ada juga yang harus nyerah sama impiannya. Lulusan desain, tapi kerja jadi admin. Lulusan teknik, jadi barista. Lulusan ekonomi, jadi tukang ojek. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi
Tapi karena di negeri ini, kita harus realistis kalau mau makan. Dan jangan tanya soal gaji, banyak yang gajinya nggak cukup buat bayar kos, makan, dan bantu keluarga. Ada yang digaji kecil, tapi tetap bertahan karena takut nggak dapet kerjaan lagi. Ada juga yang dibayar pakai pengalaman, bukan uang. Disuruh magang, disuruh kerja full time, tapi nggak dikasih kompensasi. Katanya, belajar dulu, tapi kerjaannya sama kayak karyawan tetap. Dan yang bikin tambah sedih, banyak yang akhirnya nyerah, ada yang milih kerja di luar negeri, jadi buruh, TKW, kerja kasar, karena di negeri sendiri, kerja layak itu mahal banget. Sistemnya bikin frustasi. Job fair isinya perusahaan yang nyari SPG, SPB, dan sales door to door. Lowongan online isinya tipu-tipu. Loker palsu, suruh bayar ini itu, ujungnya nipu. Kita bukan nggak mau kerja, kita cuma pengen dapat kesempatan yang adil. Kita pengen kerja yang sesuai dengan kemampuan, pekerjaan yang manusiawi, yang nggak ngeksploitasi, yang bisa bikin kita hidup layak. Kita pengen bantu orang tua, pengen nabung, pengen punya masa depan, tapi semua itu jadi mewah banget rasanya. Ini bukan curhatan 1-2 orang, ini realita. Di balik angka pengangguran yang sering dibahas di berita, ada kami yang masih nunggu panggilan, yang tiap hari masih nekat kirim lamaran walau tahu kemungkinannya kecil. Tapi kami masih bertahan, masih nyoba, masih bangkit tiap kali ditolak karena kami tahu kalau kami nyerah, siapa lagi yang bakal peduli sama hidup kami? Kami cuma pengen kerja, kami cuma pengen dihargai. Kami, anak-anak Indonesia yang masih percaya suatu hari nanti negeri ini akan lebih adil buat kami yang nggak punya siapa-siapa, ya, selain harapan.